Ya oke, kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman membeli Google Workspace gitu ya, yang dulunya itu Google Suite gitu ya. Jadi Google Workspace ini dia kita beli paket punyanya Google gitu ya. Jadi ketika kita membeli Google Workspace ini yang paling basic itu dia bisnis starter ini paling murah, sepertinya $4,20 per bulan per pengguna. Kemudian ada bisnis standar, kemudian ada bisnis plus, dan ada enterprise. Kita akan lihat satu persatu ya. Kalau bisnis starter itu kan dia email bisnis khusus yang aman. Jadi ini kita boleh membuat alamat email tersendiri gitu ya, pakai domain situs perusahaan kita juga bisa gitu ya. Misalnya info@ptapa.com gitu ya, itu bisa. Ini semua paket bisa, email khusus ada gitu ya. Kemudian rapat video berkapasitas 100 peserta. Jadi kita bisa pakai Google Meet itu dengan 100 peserta. Kalau di atas saya ini standar ini 150, dan ada fasilitas perekaman gitu ya. Kemudian Business Plus ini lebih mahal, $18, itu email khusus yang aman. Kemudian dia bisa 500 peserta dan bisa direkam. Kemudian penyimpanan cloud. Jadi kebijakan Google yang sekarang ini, penyimpanan cloud ini dia jadi satu gitu ya, email, foto, Google Drive itu jadi satu, dapat 5 tera kalau kita milih yang Google Business yang ini gitu ya. Tetapi kalau di bawahnya standar itu hanya dapat 2 tera. Kalau yang ini dia 30 giga. Kalau yang gratisan itu kan hanya 15 giga gitu ya, ruang penyimpanannya, baik itu email, Google Drive atau foto gitu ya. Atau kita buat file Google Sheet, Google Doc itu sama, dia disimpan kapasitas penyimpanan maksimal segini gitu ya. Berbeda dengan yang enterprise. Jadi pengalaman saya membeli yang paket enterprise yang standar ini, penyimpanan sebanyak yang dibutuhkan gitu ya. Ini lebih banyak gitu ya. Jadi Google akan menyediakan penyimpanan gabungan awal sebesar 5 tera untuk setiap pengguna. Pelanggan yang menginginkan penyimpanan ekstra dapat meminta sesuai kebutuhan dengan menghubungkan dukungan Google. Oke. Jadi dia penyimpanan lebih gede gitu ya. Bisa lebih banyak. Rapatnya bisa 500, pengurang kebisingan gitu ya, ada fasilitasnya, live streaming dalam domain. Oke. Kita akan bandingkan secara detail di ini ya. Email bisnis bisa semua gitu ya. Oke, Meet konferensi ini 100 peserta, bisnis standar 150 peserta, bisnis plus 500 peserta, kemudian enterprise dia juga 500, sama durasi sama, bisa 24 jam, bisa lama gitu ya. Oke, papan tulis digital ada semua, pengurang draw itu kebisingan gitu ya, mulai dari bisnis standar kalau pakai Google Meet itu bisa mengurangi kebisingan, ada fasilitas itu. Kemudian rekaman dapat disimpan dalam Google Drive itu mulai di bisnis standar. Oke, ini penting. Drive penyimpanan cloud dia 30 giga per pengguna, kemudian standar 2 tera, bisnis plus itu 5 terabyte, enterprise itu sebanyak yang Anda butuhkan. Oke, drive untuk desktop bisa semua, chat berkirim pesan dengan tim bisa semua. Oke, kalender, slide, catatan bersama, site pembuat situs. Jadi di Google Workspace, di Google yang gratisan pun kita bisa membuat situs gitu ya. Tentunya ada kata-kata Google-nya gitu ya, tidak domain kita sendiri gitu. Oke, interoperabilitas dengan file Office bisa semua. Oke, Exit itu buat aplikasi tanpa kode, ini hanya di enterprise versi yang lebih dari standar ini. Jadi kita bisa membuat aplikasi di Android atau iOS itu
tinggal drag and drop gitu ya, dan dia terhubung di Google Sheet gitu ya. App Sheet ini fungsinya seperti itu, tetapi ini harus berlangganan tersendiri ya kalau mau di-share ke pihak lain lebih dari 10 orang gitu. Jadi ini ya cukup lumayan budgetnya kalau mau menggunakan yang App Sheet ini. Google Search, Cloud Search itu ya sama semua bagian ini. Oke, kita akan lihat di konsol admin ya, langganan $20 per bulan. Jadi dia meskipun setahun tetapi bayarnya tetap bulanan gitu ya. Kita akan lihat di pengguna, ini hanya satu, dan ada grup. Kita bisa mengelola semuanya di sini ya, di Google Admin ini. Unit organisasi, oke, kemudian gedung dan fasilitas. Oke, ini kita bisa mendaftarkan gedung dan fasilitas yang kita punya itu di sini. Ada kelola fasilitas. Oh, ini bisa ditambahkan di sini. Kita punya gedung apa gitu ya, bisa dicatat. Apalagi perangkat, ringkasan. Oke, ini perangkat yang terhubung di Google Workspace-nya gitu ya. Nanti dia akan terlihat di sini semua. Ini. Oke. Oh, perangkat yang pernah menggunakan ini ya, Google Workspace-nya itu nanti dia kelihatan di sini, Windows. Nah, ini desktop ini. Oke. Apalagi ini udah aplikasi current. Oke, aktif. Apalagi ya, oke, kita akan lihat beberapa layanan yang bisa kita gunakan. Ada Google File, ini untuk mencatat. Kita akan buka ya, masalah yang terjadi gitu ya, kita coba. Ini kita bisa tambahkan buat nama kasus apa, deskripsi apa gitu ya. Ini bisa kita pakai sih untuk mencatat beberapa permasalahan yang kita miliki gitu ya di perusahaan tempat kita bekerja. Oke, ini Google File. Kemudian spreadsheet sudah saya rasa teman-teman cukup tahu ini apa. Google Chat, Google Current ini dipakai untuk dia pengganti dari Google Go Plus gitu ya. Jadi dulu Google Go Plus itu dia dimatikan. Ini sekarang Google dia membuat Google Current gitu ya. Kalau mau bisa digunakan. Kontak untuk mencatat kontak-kontak, foto seperti biasa. Google Form, Jamboard sudah ada di video pernah saya buat. Google Keep itu membuat catatan-catatan gitu ya. Google Earth untuk melihat dunia, gitu. Koleksi podcast. Google Print, Classroom. Cloud Search, ini seperti apa tampilannya Cloud Search? Kita coba ya. PC Word. Cloud Search ini digunakan. Saya kurang mengerti dengan Cloud Search ini, mungkin ada yang tahu bisa komen di kolom komentar. Terjemahan Hangout itu untuk chat gitu ya, untuk chatting, chat. Classroom itu untuk belajar gitu ya. Beberapa sekolah itu menggunakan Classroom ini pada masa pandemi. Lainnya dari Google, kita lihat layanan lainnya itu apa aja.
Nah, ini add-on yang bisa kita gunakan gitu ya. Oke. Itu kayak kalau di browser itu ada add-onnya yang bisa kita pakai. Nah, di Google Workspace itu sama. Ada yang berbayar, ada yang gratis. CRM for Gmail itu gratis. Ini add-on yang bisa kita pakai. Banyak sekali. Oh, ada timer for. Oh, keren ini. Mail match for Gmail, mungkin teman-teman butuh gitu ya. Domain PDF, keren. Banyak sekali add-onnya yang bisa kita pakai. Mungkin teman-teman belum terlalu familiar, ternyata ada add-on yang bisa kita pakai gitu ya. Create book unsplash image. Nah, ini di download sebanyak ini jumlah yang pernah mendownload gitu ya, banyak sekali. Oke, slide progress bar. Oke, form approval apa nih, sepertinya menarik ini. Apakah berbayar? Turn on Google Form submission into interactive workflow. Oke, approve. Oke, bisa kita pakai. Seperti harga dibayar dengan fitur gratis. Nah, ini gratisan. Menarik, ada banyak yang bisa kita pakai di Google Workspace Marketplace gitu ya. Mungkin next di video selanjutnya saya akan coba buat salah satu penggunaan dari add-on yang ada di Google Workspace Marketplace ini gitu ya. Oke, sekian dulu info mengenai Google Workspace yang dulunya namanya Google Suite gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih.